Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin memberi tips untuk pegawai-pegawai yang sibuk, khususnya di Jakarta. Tentu kadang-kadang kita bingung, gimana sih kita kepengen belajar agama, tetapi buku-bukunya banyak. Apa aja sih yang harus kita punya buku-buku di tengah suasana kota yang demikian sibuk dan pekerjaan yang demikian sibuk. Ini ada beberapa tips untuk bagi Anda yang sibuk, khususnya bagi orang-orang kantoran nih ya. Ada beberapa tips yang akan saya berikan untuk buku-buku yang recommended untuk kalian punya. Ya. Tentu saja ini sangat penting sekali bagi kita yang sibuk karena tujuan kita hidup di dunia ini apa sih? Yaitu untuk ibadah. Ya. Allah khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi sebenarnya bukan kerja itu harus menjadi ibadah. Tetapi di luar itu, kita harus memanfaatkan waktu yang ada. 168 jam kita dikasih waktu seminggu, kita harus punya waktu dari 168 jam itu untuk ya minimal 2 jam lah untuk Allah, untuk agama. Ya. Nah ini buku-bukunya, saya ada beberapa buku, ya sedikit ini yang bagi menurut saya ya, bisa direkomendasikan karena praktis ya. Syaratnya itu praktis, tidak memberatkan, tetapi sudah insya Allah bisa mencakup beberapa aspek yang perlu kita ketahui sebagai seorang muslim. Ya. Baik, buku pertama yaitu adalah ini. Buku pertama adalah Tafsir Ibnu Katsir. Ini Tafsir Ibnu Katsir. Ya. Ambil saja, buku ini sangat penting karena bagaimanapun juga kita harus punya Quran. Tentu saja kita harus punya Quran, ya. Harus punya Quran. Ya. Qurannya kalau bisa Quran yang Madinah, ini adalah Quran yang khusus hafalan dan cukup bagus bacaannya. Ya. Kemudian selain Quran, yang tentu saja semua kita harus punya di rumah, kita juga harus punya tafsirnya. Karena kalau kita hanya punya Quran tapi nggak punya tafsirnya, kita tidak akan tahu dan tidak akan mengetahui wawasan Quran itu seperti apa. Makanya kita harus punya tafsirnya. Tafsir yang terbaik yang selama ini menurut pendapat kami adalah tafsir Ibnu Katsir. Karena tafsir Ibnu Katsir ini adalah menafsirkan ayat dengan ayat atau ayat dengan hadis. Jadi bukan berdasarkan penafsiran-penafsiran yang terjadi di zaman itu saja. Tetapi beliau menafsirkan ayat dengan ayat atau ayat dengan hadis. Sehingga apa? Keotentikannya sampai saat ini masih dipakai oleh semua masyarakat. Padahal ini sudah berusia mungkin hampir 1.300 tahun yang lalu. Tapi ini masih bukan 1.300 ya, itu 700 tahun. Beliau sekitar 700 Masehi. Nah, ini sampai 1.300 ya, kurang lebih 1.300 ya, sekarang tahun 2000. Ini masih dipakai. Masya Allah, luar biasa. Sahih Tafsir Ibnu Katsir. Nah, bagi Anda yang sibuk, maka ambillah yang sahih. Ya. Karena Tafsir Ibnu Katsir macam-macam. Ada yang Tafsir Ibnu Katsir biasa, ada yang Tafsir Sahih Ibnu Katsir. Kenapa harus yang sahih? Karena di dalam Tafsir Ibnu Katsir ini, awalnya Ibnu Katsir ini memberikan penafsiran berdasarkan hadis-hadis baik itu yang sahih, yang dhaif, maudhu dan lain sebagainya. Ya. Tetapi beliau menuliskan bahwa ini nih sahih, ini nih dhaif dan lain sebagainya. Tetapi di buku ini sudah diambil hanya yang sahih saja. Sehingga bagi Anda yang sibuk nggak usah mencari-cari, oh ini ternyata dhaif, oh ini ternyata nggak usah. Langsung semua yang ada di dalam buku sini sudah yang sahih. Sehingga kita bukunya akhirnya nggak terlalu tebal, tetapi sudah mencakup semuanya yang sahih. Ya, jadi ini cukup recommended untuk orang yang sibuk. Makanya orang yang sibuk biasanya membelinya yang sahih Tafsir Ibnu Katsir. Tetapi kalau orang yang ingin mempelajari lebih dalam, misalnya di pesantren dan lain sebagainya, nggak apa-apa beli buku yang tidak ada sahihnya sehingga bisa mempelajari semua hadis-hadis yang ada dan bisa meneliti dan menelaah hadis-hadis yang ada, baik itu yang sahih maupun yang tidak. Ini ada sekitar berapa jilid ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 jilid. Ya, dan ada indeksnya.
Indeks ini sangat penting sekali. Indeks Sahih Ibnu Katsir. Jadi kalau kita misalnya ingin mencari sesuatu tentang di sini, tentang misalnya eh, apa? Tentang zakat atau tentang tetangga, hak-hak menghormati tetangga ada di halaman 274. Kita cari di sini halaman 274. Misalnya di sini halaman 274. Ini halaman tentang menghormati tetangga. Nah, begitu menghormati tetangga di sini akan langsung kelihatan di Quran surat keempat ayat 3 ya, ayat 36, jilidnya jilid 2, jilid di dalam Sahih Ibnu Katsir, halamannya halaman 508. Langsung kita cari di sini jilid 2 halaman 508. Di jilid 2 ya, jilid 2. Jilid 2, ini jilid 2 halaman 508. 50 misalnya 508. Nah, perintah agar beribadah kepada Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua, karib kerabat, ya, tetangga dan lain sebagainya. Di sini ada bagaimana kita harus menjadi orang yang beradab kepada tetangga dan lain sebagainya. Di sini ada. Ya, suratnya surat apa? Surat An-Nisa. Nah, jadi dengan begitu cepat sekali untuk mencari hadis-hadis di sini dan tafsir-tafsirnya langsung. Ya. Ada ayatnya, ada hadisnya. Ya. Jadi misalnya di sini, ini ada misalnya satu ayat nih ya, ayat Ajin, ayat 8-10 misalnya. Ajin 8-10. Kemudian ini tafsirnya. Ya. Kalaupun ada hadis, nanti beliau akan memasukkan hadis-hadisnya. Dan juga dengan ayat. Yang keterkaitan ayat apa itu akan muncul di sini. Ya. Nah, jadi dengan demikian maka cukup bagus. Maka kita harus punya ini Sahih Tafsir Ibnu Katsir. Kalau bisa, yang penting-penting ditandain, distabiloin, kemudian kita kasih tanda seperti ini. Wah, ini ada kita kasih begini supaya saya nggak bingung juga nyarinya tuh. Waktu itu saya belum punya indeks, jadi saya bikin seperti ini. Dan sekarang setelah ada indeks ternyata lebih mudah untuk mencari. Oke, ini adalah yang pertama, kita harus memiliki Sahih Ibnu Katsir. Kemudian yang kedua adalah mengenai sejarah. Sejarah kita juga harus tahu bagaimana sejarah yang baik. Pertama, seperti biasa adalah Sirah Nabawiyah. Oke, Sirah Nabawiyah kita harus punya nih Sirah Nabawiyah. Sirah Nabi Muhammad SAW. Ini kita beli waktu itu langsung di Madinah. Ya, tetapi sudah diterjemahkan oleh mahasiswa-mahasiswa yang di sana dan cukup bagus isinya tentang Nabi Muhammad SAW. Jadi Sirah Nabawiyah itu sirah-sirah para nabi, cerita-cerita para nabi, dan di sini adalah untuk Nabi Muhammad, untuk Nabi Muhammad saja. Ya, ini sangat bagus. Pengarangnya macam-macam, penulisnya, tapi yang terkenal adalah Syekh Sahiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Ya, ini kemarin kita juga terbitan langsung dari Madinah. Ini cukup bagus. Kemudian kemarin kita juga beli untuk Sirah Nabawiyah yang kisah para nabi dari Ibnu Katsir juga. Ya, ini di Indonesia sudah diterjemahkan, tapi di Indonesia bukunya jadi tebal banget. Ya. Bedanya buku di Indonesia dengan di Arab, ini langsung dari Arab, tetapi sudah terjemahkan juga oleh mahasiswa di sana. Buku di Arab lebih tipis karena dia ceritanya langsung to the point dibanding dengan buku di Indonesia. Ya. Ceritanya to the point. Jadi mengenai ayatnya ada di mana, kisahnya seperti apa, hadisnya seperti apa, lahirnya kapan, meninggalnya kapan, dan sebagainya. Ya. Atau kisah-kisah pentingnya apa, udah gitu aja. Jadi ini bukan 25 nabi, tetapi ini kisah 31 nabi. Karena ada beberapa nabi lain yang dimasukkan oleh Ibnu Katsir ternyata sebagai nabi, dan itu ada di dalam beberapa hadis atau Quran. Ya. Ada beberapa nabi, misalnya kayak nabi-nabi yang belum pernah kita dengar di 25 nabi ya. Misalnya nabi apa di sini? Nabi Hizkil, Nabi Samuel, Nabi Sya'ya, Nabi Armia, Nabi Daniel, Nabi Uzair,
dan lain sebagainya. Ini ada beberapa tambahan, dari 25 nabi ada 6 nabi tambahan yang semuanya dari Bani Israel. Jadi tadi sirah nabawiyah untuk Nabi Muhammad, ini sirah nabawiyah untuk semua nabi, ya, termasuk Nabi Muhammad 31. Ini juga bagus, tipis, nggak terlalu tebel, gampang bawanya kalau kemana-mana, khusus untuk orang-orang sibuk, pas. Yang kedua, beriman kepada kitab, beriman kepada para rasul, beriman kepada malaikat. Ini juga kita beli di Madinah, Dunia Malaikat, cukup bagus. Pengarangnya ini bisa dilihat, Dr. Umar Sulaiman, ya. Al-Askor. Tipis juga, khas buku-buku Arab, tipis sekali. Ya. Ini bukunya, cukup bagus. Dunia Malaikat, kita akan tahu di sini, malaikat itu sepertinya dibentuk dari apa, tugas-tugasnya apa, gitu ya. Di sini ada semua. Kehebatan-kehebatan malaikatnya apa, di sini ada semua. Jadi beriman kepada Quran dan kepada kitab Allah. Kemudian yang berikutnya adalah sejarah secara umum, ya. Yaitu kita bisa melihat di Bidayah wa Anihayah. Bidayah wa Anihayah. Ini juga Ibnu Katsir. Ibnu Katsir banyak bagus-bagus bukunya. Ringkasan Bidayah wa Anihayah. Ini sebetulnya ada 22 jilid, tetapi ada rangkumannya. Rangkumannya ini hanya 1 jilid ini. Ya. Jadi di sini adalah menerangkan tentang sudah berdasarkan tahun. Ya, kita lihat. Apa yang terjadi di tahun 1 Hijriah, apa yang terjadi di tahun 2 Hijriah, 3 Hijriah, 4 Hijriah, peristiwa-peristiwa penting apa yang ada di situ. Jadi sudah gampang, ini berdasarkan tahun kejadian. Apapun akan ditulis oleh Ibnu Katsir di sini sampai beliau meninggal. Ya, termasuk bagaimana penciptaan manusia, bagaimana penciptaan atau makhluk di bumi sebelum manusia itu siapa. Yang kedua, sampai nanti akhir kiamat itu seperti apa ada di sini. Ya. Aslinya ada 22 jilid juga, Bidayah wa Nihayah. Bidayah wa Nihayah ini artinya dari yang awal sampai yang akhir. Ada 22 jilid dan kita juga ada di atas, tetapi nggak semua jilid kita punya. Tapi ada di atas, cuma ini ada rangkumannya. Bagi yang sibuk cukup baca ini, insya Allah bisa. Yang kedua, kita harus punya buku tentang halal haram dalam Islam. Ya. Ini dari Ummul Qura, ya. Kebetulan ini dari Syekh Utsaimin, bagus juga. Dan sangat ringan bukunya, sangat ringan. Ya. Dan kemudian ada beberapa buku lagi, termasuk ada Riyadhus Shalihin, ini juga bagus. Ya, Imam Nawawi. Dan ada juga satu, yaitu karya Imam Nawawi yang terkenal, Syarah Hadis Arba'in, tetapi ada di atas. Itu juga bagus. Ya, ada hadis-hadis Arba'in, hadis-hadis yang dipilih oleh Imam Nawawi, yang itu sebetulnya untuk menjadi dasar akidah dan dasar apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Jadi untuk dakwah kepada orang-orang yang ya umum awam-awam seperti kita, itu cukup bagus. Mulai dari bagaimana kita harus menghindari yang haram, kemudian bagaimana kita harus menghindari yang meragukan, ya. Dan bagaimana kita cara menjadi seorang muslim yang istimewa, ya. Kesempurnaan Islam itu sepertinya seperti apa, ya. Ya. Ada hadis-hadis mengenai hal tersebut dan itu sangat bagus di hadis Arba'in. Ya, jangan meninggalkan yang haram, kemudian meninggalkan yang syubhat, meninggalkan yang tidak berguna. Nah, ada 3 hal yang selalu saya ingat. Husni islami mar'i tarkuhu malayanihi. Puncak kesempurnaan dari seorang Islam itu adalah menghindari sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, itu yang sudah mulai puncak atas. Ya. Di bawahnya, dama yuribuka ila mala yuribuka. Hindari sesuatu yang meragukanmu pada sesuatu yang tidak meragukanmu. Ah, itu bagus-bagus. Jadi hadisnya pendek-pendek, bagus juga untuk dihafal. Ya. Karena itu adalah syaratnya. Dan itu saja yang bisa kita sampaikan. Insya Allah ini praktis, yang penting bisa dipelajari semuanya, dan Anda akan bisa mengetahui bahwa ternyata Al-Quran itu luar biasa ketika Anda mempelajari tafsir. Kalau Anda hanya melihat arti dari Al-Quran, mungkin nggak akan banyak untuk orang-orang awam seperti kita bisa menafsirkan. Dan kalau menafsirkan malah berbahaya. Maka belilah tafsir. Tafsirnya seperti apa sudah kita jelaskan tadi.
Pilihlah tafsir yang sahih saja, sahih tafsir Ibnu Katsir, insya Allah ini bagus. Demikian yang bisa kita sampaikan, insya Allah bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.